Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work. Podcast di mana kita ngebahas-bahas berbagai hal dari entertainment, anime, film, dan segala macam hal-hal nerdy. Ini gue seperti biasa host lo Kevin, dijoin sama teman dan partner gue biasa Ojan. Halo. Ya, dan hari ini kita mau ngebahas ini topik yang sangat dekat ke hati kita, yaitu tentang pirate life atau tentang pembajakan ya. Khususnya itu kita mau ngebahas pembajakan di dunia manga sama di dunia anime ya. Ah, jadi disclaimer ya, gue juga bukan suci-suci banget di sini ya. Gua pun sedikit terlibat di usia muda lah ya dengan kegiatan pirate. Kirain Ya. kirain tadi ngomongin pirate tuh mau ngomongin One Piece karena ada P. Nanti thumbnailnya gue pasti pakai One Piece. Thumbnailnya gue pasti pakai Luffy. Gue pakai kode pirate karena kalau 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 pakai istilah Indonesia takut nanti di flag sama Kominfo. Iya 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 iya. Jadi walaupun pirate gue ngomongnya ngebajak ya. Oke, siap. Ya, jadi di sini kenapa sih gue mau ngebahas ini? Nah, ini gue terinspirasi sama ada gue ngebaca artikel baru-baru ini di Anime Senpai. Jadi ini berita aslinya sih beritanya udah agak lama dari tahun lalu, tapi baru-baru ini keputusannya berlanjut itu ada tiga publisher gede di Jepang yaitu Shueisha, Kadokawa, sama Shogakukan. Sorry kalau nyebutnya salah. Jadi mereka publisher gede ya yang di bawahnya tuh ngehandle banyak judul dari kayak One Piece, Kingdom, Overlord, Mushoku Tensei, Naruto dan DLL lah ya. Banyak lah ya. Itu baru-baru ini mereka ngenuntut pemilik dari website Mangamura. Jadi salah satu website piracy gede yang basisnya di Filipina walaupun yang ngejalanin itu orang Jepang. Baru-baru ini mereka nuntut buat damage terhadap brand mereka. Mereka sebut sih ada 14 judul lebih ya tadi yang gue sebut One Piece, Kingdom dan lain-lain. Untuk rugi mereka sebut sekitar 1,9 miliar yen, atau itu kalau di US itu sekitar 14,2 juta US dollar gitu loh. Jadi mereka bilang itu kerusakan terhadap properti mereka, jadi salesnya menurun sebesar itu. Ya, ini topik yang menarik buat gue sih khusus untuk ngebahas manga sama anime ya. Kenapa? Gue sih sebagai anak yang 2000-an ya pasti ingat dulu banyak sekali krisis kalau dulu sih isu membajak atau piracy di dunia musik ya. Kalau ada yang pakai website kayak Napster atau 4Share buat ngedownload musik. Dulu kan banyak isu dikejar nyampe FBI, nyampe kalau lo inget zaman dulu nonton video DVD atau VCD di tahun 2000-an itu pasti di awal tuh kayak bakal ada iklan, lu nggak bakal mau ngecolong mobil ya, lu nggak jangan ngecolong film atau ngecolong musik gitu loh, pasti kan ada iklan atau Ada dia sih iya iya iya. kayak gitu. Nah tapi kalau beberapa tahun terakhir tuh kalau gue kesana ya pembajakan itu kan turun, dan emang sih terutama kalau kayak pembajakan musik tuh figurnya sih nunjukin turun seiring bertahun-tahun karena ada jasa kayak Spotify dan lain-lain yang jadi kalau gue tuh nggak make sense gue cari ke website kayak 4Share atau cari torrent buat download musik karena lebih praktis gue pakai Spotify gitu loh. Nah, tapi di dunia manga sama anime ini menarik karena selama pandemi 2020-2021 piracy manga tuh ternyata malah meningkat cukup besar gitu loh. 2021 mereka catat itu piracy itu angkanya tinggi sekali, bahkan katanya agak lebih tinggi daripada tahun 2020 awal. Jadi nah ini gue sih pengen ngebahas kenapa sih kok kenapa di padahal industri lain bahkan kayak dari software kayak Microsoft atau musik di mana biasanya tuh tren piracy tuh menurun seiring ke tahun, kok untuk manga sama anime ini kenapa masih tetap naik secara terus-menerus, dan kenapa dari approach-nya publisher Jepang ini agak salah karena walaupun Mangamura ini berhasil ditutup sama tiga publisher gede ini, nggak lama abis itu langsung kelihatan masih ada website kayak Manga Bank, dan kalau yang tahu-tahu Mangabet dan lain-lain itu masih banyak website-website bajakan Iya. ini yang menjamur bahkan ke abis Mangamura ditutup. Jadi battle-nya sih kayak istilah kalau main dulu di time zone apa sih yang lu mukul satu terus ada satu lagi yang naik gitu loh. Ya, Yang jadi kayak kalau mainannya whack a mall gitu kan kayak iya ya lo whack-a-mole gebuk gitu. satu ada yang lain nongol ayo ayo. Uh, uh, ya, nah kenapa sih kayak, nah kalau menurut gue sih nanti mungkin mau ngebahas sih agak-agak ada salah mungkin
persepsi melihat piracy-nya di sini. Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai sih, ini gue disclaimer, ini gue di sini bukan mau diskusi piracy itu secara etika salah atau benar. Karena kalau menurut gue sih, walaupun ya gue dulu piracy, menurut gue sih tetap salah, karena intinya ya ini kan punya creator ya, dan harusnya creator yang baik itu pengarang atau penggambar manga atau animator ya, mereka ya dikompensasi lah buat kerjanya. Dan kalau lu nge-pirate ya apa, itu ada negatif juga buat mereka, karena mereka kan kerjanya itu kesannya agak ada dicolong juga gitu loh ya. Kayak gue sama Ojan pernah ngebahas sebelum itu, kayak contohnya creator Overlord ya, dulu Maruyama. Dia dulu kayak nunjukin betapa frustasi dia habis ngeluarin light novel, nggak lama tuh kayak cuma sebulan udah ada versi bajakan yang ditranslasi di Inggris di website pirate gitu loh, dimana dia frustasi itu nunjukin di situ, dimana dia bilang sampai agak hiatus sebentar dia menulis karena rasanya agak depresi di situ. Jadi itu sih jelas efek negatifnya piracy di situ ya. Nah tapi sih yang mau gue bahas dulu sih seberapa harmful sih, karena kalau ya kayak lo sama gue dulu anak 2000-an ya pasti kesannya banyak banget itu loh, kayak warning dari FBI, hati-hati lo nonton film tiba-tiba gara-gara lo ngebajak bisa ditangkap gitu loh, gara-gara nonton di rumah. Gue sih ngerasa nggak seperti itu juga ya. Jadi kalau lo dulu sih jangan kayak dari sisi piracy ini, walaupun menurut gue tetap salah, apa menurut lo berbahaya gitu ke industri gitu loh? Gimana ya? Karena gue mau bahasnya lebih ke arahnya gini sih, maksudnya juga ya yang jelas satu. Kalau misalnya kayak sekarang kan emang apa ya, ada yang stream resminya itu ya, yang web resminya, resminya. Tapi kalau di web resminya itu apakah selengkap kayak stream bajakan, contohnya kayak Mangabat? Itu satu. Yang kedua juga kayak aksesibilitas ke orang-orang sih, karena gini, kalau misalnya mau yang resmi, terlepas dari ada yang apa ada yang kalau misalnya kayak tadi web resminya, tapi kan juga kan kayak lebih yang diandelin itu adalah si hard copy kan. Nah, di hard copy yang ada itu apakah yang jelas satu tadi, apakah ada misalnya yang kayak komik yang kita mau baca, satu itu. Kedua juga kayak contohnya kayak di inilah di sini gitu kan. Oh, harga komik segitu. Nah, apakah kemampuan membelinya itu loh juga. Jadi kayak, dan juga kayak contohnya ya, kayak gue jujur aja, kayak gue tuh sekarang tuh yang gue jujur aja sekarang sampai sekarang tuh masih ada yang baca. Tapi kayak contoh, tapi ini yang kayak satu kayak Giant Killing. Giant Killing gue lebih prefer buat ini, buat beli hard copy. Kenapa? Bukan ke arah gue mau mendukung ya, tapi bukan mendukung gue jujurnya bukan mau mendukung author, tapi karena si yang kayak dari kita, publisher kita itu ngeluarinnya lebih cepet daripada yang bajakan gitu loh. Jadi iya, kayak kalau gue prinsipnya kayak ya udah, gue yang keluar yang lebih cepet yang mana. Kalau bisa hard copy bisa keluar lebih cepet ya udah, kenapa enggak gue beli. Nah, kalau misalnya yang lebih cepet keluar di bajakan, kayak iya, gue kenapa enggak gue baca bajakan. Karena gini, kayak kita sekarang ini ya, baca komik kan nggak cuma 1 atau 2, bahkan bisa 10 atau 20 gitu kan. Kalau misalnya mungkin emang ada yang kalau emang kita suka banget mungkin kita beli, kita koleksi. Cuman kalau ada beberapa yang kita baca tapi kayak kita nggak ngerasa worth it buat dikoleksi, kayak ya logikanya ya kayak secara ekonomi ya gue ngapain ngeluarin duit. Kan gue yang penting masih baca. Itu sih yang poin yang kalau gue gitu loh untuk yang piracy. Tapi gue jujur bukan gue bukan mendukung piracy ini, cuman ya itu tadi ya kalau buat gue sebetulnya gini ya, kayak tadi kayak Giant Killing, gue ngerasa sih ya worth it buat dikoleksi gitu loh. Dan juga emang dari publisher kita bisa ngeluarinnya lebih cepat daripada itu, ya kenapa enggak gitu. Gue setuju jadi ada
delicate balance gitu loh sebetulnya sih. Jadi kayak Iya. kalau emang komik yang bener-bener gue suka itu bisa keluar lebih cepat daripada ini, ya apa enggak gitu loh. Kayak Iya. jujurnya kayak dulu One Piece gitu loh. One Piece gue masih ngumpulin sampai ini berapa gitu. Tapi kalau kayak sekarang udah sampai, gue juga secara story juga udah kurang suka gitu, sampai udah jilid 100 kalau nggak salah kan. Ya gue ngapain gitu. Setuju. Gitu sih. Gue setuju sih, kayak mungkin sih gue pengen nambahin aja kalau gue ngeliatnya ya, kenapa kok manga sama anime ini kenapa sih kok pembajakan tuh masih merajalela gitu ya. Kalau gue sih, gue lihat tuh ada 2 alasan orang ngebajak gitu ya. Kayak tadi sih lu udah bilang gitu, cuma mungkin gue mau itu aja. Kalau gue yang pertama tadi satu sih, ya nggak punya duit, itu yang jelas lah ya. Kayak ya antara lo masih sekolah, belum ada masukan, atau penghasilan lo terbatas. Dan kalau dari sisi itu ya gimana ya, nggak ada solusi juga sih. Itu lo udah nggak bisa komen masalahnya. Nggak bisa komen masalahnya. Tapi juga kalau dari sisi pembajakan ya gimana ya, karena sering kalau misalnya kayak pembajakan ini kan dibilang, oh ada 1.000 orang yang ngebaca atau nonton dari site yang bajakan gitu loh. Berarti 1.000 itu gue hitung misalnya, oh kalau subskripsi masing-masing 1.000 tuh berapa, itu kehilangan total yang gue hilang dari piracy. Ya biasanya kan seringnya kayak gitu kan kalau perusahaan ngitung-ngitung kerugian mereka dari pembajakan ini. Nah tapi gue bilang itu agak salah juga sih, karena kalau katakan 1.000 orang ini memang bener nggak punya duit, kalau nggak ada site bajakan, adanya bukannya mereka pindah ke subskripsi, adanya ya mereka nggak nonton atau nggak baca, karena ya gue nggak punya duit gitu loh, secara finansial gue nggak mampu gitu loh ya. Jadi itu sih kalau satu argumen yang gue bilang agak salah kalau lu bilang ini kehilangan kerugian dari sisi itu ya. Tetap gue bilang salah lu ngebajak di situ loh ya. Ada dari sisi moral atau etikanya agak ada salah juga. Iya. Tapi kalau dari sisi sales gue agak nggak setujunya di situ gitu loh. Karena dari yang sales tadi juga kan, lo itu fleksibel, bisa lebih bengkak, bisa lebih kecil. Iya. Lebih bengkak gimana? Anggap yang tadi ngedownload 1.000. Lalu yakin 1.000 itu nggak ngopiin ke yang lain? Tentu sih ada faktor itu sih. Cuma kayak gue, apakah itu bener-bener lo bisa sama dengan total hilang rugi lo gitu loh. Gue sih agak, tentu sih gue bilang ada yang istilahnya pelit lah ya gitu ya, kayak ya ngapain gue subskripsi bisa tetap bajakan gitu loh. Ada sih kalau yang itu gue bilang pasti ada lah ya. Tapi mayoritas sih gue bilang kalau yang nggak punya duit di situ. Tapi yang alasan kedua sih yang tadi lo bilang itu kayak kenapa gue beli Giant Killing yang resmi itu karena publishnya lebih cepat. Nah itu gue bilang itu isu kedua sih yang lebih isu dari sisi manga sama anime itu, kalau gue bilang aksesibilitas ya gitu ya. Kayak akses buat manga sama anime itu variatif banget gitu loh. Ada yang gampang diakses, ada yang susah, dan tapi masalahnya orang tetap menonton. Dan gue sih balik kayak contoh tadi yang Overlord gitu ya, karena gue sih kasihan, ini bukan salah dari penulisnya ya, bukan salah dari Maruyama ya, tapi gue ngomong dari sisi publisher dan hubungannya ke konsumen gitu loh. Kalau gue konsumen, gue pengen baca light novel ya gue pengen baca secepatnya kan ya, itu kan logika lah ya Jan ya. Jadi kalau misalnya dia pakai model lama di mana dia rilis dulu di Jepang, terus kalau pemilik kayak translasi resmi dari Overlord gitu ya, itu kan Yen Press. Yen Press tuh bisa makan kayak sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun buat ngerilis edisi terbaru dalam versi Inggris gitu loh. Jadi kalau gua fans yang katakan gua pun punya duit dan gua pengen nge-support authornya, tetap aja akhirnya gua lari ke bajakan karena itu versi yang paling cepet. Dan nanti kalau gua versi resminya keluar ya gua ada duit ya mungkin gua support gitu loh ya. Tapi kenapa kadang gua lari ke bajakan ya karena versi resminya tuh lama banget keluarnya gitu loh. Nah itu kalau dari sisi light novel, dan ini sama gue bilang buat anime sama manga. Terutama kalau kayak anime, sekarang sih gue bilang agak mendingan. Karena kayak Netflix atau Crunchyroll gitu ya, sekarang mereka udah ada simulcast gitu loh. Jadi keluar di Jepang, langsung keluar di Barat sama negara lain dengan subtitle gitu loh. Kalau dubbing mungkin telat, tapi subtitle biasanya udah langsung gitu loh. Itu udah baik. Tapi anime masih ada satu yang gue sebel itu region lock. Jadi penguncian per area. Kayak gue
nggak subskripsi lagi Crunchyroll karena banyak banget sekarang anime yang nggak available di Indo. Contohnya Overlord lagi nih banyak banget sih. Overlord juga nggak available di Indo ya. Untuk Crunchyroll Indo nggak ada. Itu yang gue sebel. Ya, Jadi kita juga susahnya ya, negara kita juga masih agak konservatif, jadi ya you know lah. Tentu ada. Aman, cuman ya kayak ya kesel juga sih kayak. Isunya sih gue yakin bukan itu sih ya Jan. Ini teori gue. Kenapa gue bilang isunya bukan negara kita konservatif ya? Kenapa gue bilang bukan gitu? Satu, Netflix mayoritas bisa dia simulcast. Disney juga. Summertime Rendering kemarin bisa simulcast yang season lalu. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba bisa. Dan itu gue bilang ada sadis-sadisnya juga gitu loh. Walaupun ceritanya lebih anak-anak gitu ya. AOT, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, itu juga bisa simulcast di bawah Netflix. Yang bedain apa? Netflix sama Disney jalur distribusinya tuh lebih luas daripada katakan Crunchyroll. Dimana Crunchyroll tuh fokusnya lebih banyak di Amerika Utara, nggak terlalu banyak fokus di Asia. Ya, jadi kalau modelnya Disney, walaupun Disney animenya belum banyak, sama juga dengan Netflix, mereka tuh udah adopsi. Kalau gue bikin show, gue tuh pengen penetrasi global sebesar mungkin gitu loh. Sementara banyak show-show lain yang masih di bawah naungan studio Jepang atau kayak Crunchyroll, itu kayak masih ya itu prioritas kedua lah. Lama-kelamaan sih gua urus juga buat Indonesia atau buat negara-negara Asia Tenggara lain, tapi mungkin makan setahun atau 2 tahun atau lama gitu loh. Nah itu yang gue bilang jadi faktor kenapa orang ya maklum ya, Indonesia tuh kayak kalau nggak salah di Asia tuh ketiga yang dimana pembajakan digital tuh tertinggi kalau nggak salah kita ya. Tapi juga dari sisi gue lihat ya kayak banyak konten kayak gini yang nggak available langsung gitu ya. Tentu sih bisa gue bilang ya kita kritik regulasi negara ya, bisa lihat diri juga ya. Gue bilang sih ya adalah kerebetan sama administrasi negara kita. Tapi sih kalau gue bilang juga dari sisi publisher Jepang tuh banyak yang nggak terlalu fokus gitu loh di situ kayak ya gue fokusnya ke market gede dulu yang yang Jepang atau bahkan yang Amerika Utara gitu loh, kayak Kanada, USA. Nah itu yang gue fokusin gitu dulu. Jadi ya kayak kesannya kita market sekunder gitu loh. Jadinya ya mau gimana, kita opsinya yang paling lengkap jadinya lari ke itu jadinya kita larinya ke bajakan gitu loh kalau kayak di situ. Nah itu sih mungkin ada poin dari gue sih. Kalau gue agak susah sih komen yang ini karena ya tapi emang itu sih setelah tadi kita ngobrol ini kayak makanya gue tadi agak sambil mikir kalau untuk manga aja tadi kan kondisi kayak begitu. Kalau untuk anime ini kayak kita contoh di sini secara aksesnya itu, akses legalnya itu berarti kita cuma dari si ini ya sekarang dari streaming platform doang ya. Iya, kecuali lo mau beli DVD yang nggak tahu kapan masuknya. Itu terus juga selain dari streaming itu kan juga ya tadi itu dia lebih bahasa segregasi itu pokoknya intinya lebih aksesibel kayak tadi gue bahas masalah manga. Untuk manga aja kan kayak coba kalau bajakan pokoknya ada orang nge-scan post nge-send post, jadi kayak pilihan gue banyak gitu kan kayak oh ya ini tapi dari yang gue baca ini di platform streaming resminya kan nggak semua ada gitu loh. Nah gue bingung dong mau ngaksesnya dari mana. Iya. Nah ini sama juga dengan kondisi si anime, malah anime kayak tadi kalau misalnya kayak contoh ya ada yang buat kita download biasa torrent atau apalah gitu, itu kan banyak kita bisa seleksi gitu kayak oh ya emang yang di ini adanya ini. Tapi kan kalau untuk yang di season ini nongol kayak misalnya yang streaming platform yang paling gampang itu kan kita itu sekarang kan si Netflix lah ya kalau yang animenya lumayan up to date sama season sekarang. Nah itu kan juga paling cuma berapa judul sih gitu. Nah kalau yang mau yang lain itu dari mana?
Kayak Iya. Crunchyroll tadi. Crunchyroll aja tadi ada ke kita aja kan juga ada beberapa anime yang nggak ditongolin gitu kayak. Ya terus gue mau Hmm. nonton dari mana anjir Iya. yang resminya? Heeh. Ya mau nggak mau dong. Heeh. Gue tuh bagaimana nyadar ini loh, Jan. Itu sejak kita kan bikin kayak review anime per season kan ya. Iya. Dan kalau kita mau podcast itu, gue tuh selalu nge-search anime sebanyak mungkin yang bisa gue tonton gitu loh. Ya pasti. Nah itu tuh gue bisa mulai kerasa gitu tiap kali misalnya Google nonton anime ini online. Dan yang keluar di pilihan 1-2-nya itu biasanya malah site bajakan. Karena Iya. site resminya nggak available Karena di site negara gue. resminya nggak ada. Nah itu tuh kayak ya gimana gue mau support ini resmi sih ya. Gue kalau bisa maulah gue taruh subskripsi itu loh. Dan gue untuk orang yang katakan masih ada income lah buat apa, masih Iya. ada income, tapi buat gue pun yang ada income gue nggak bisa support resmi. Jadi ya gimana, lu ngedorong gue malah kebajakan kan. Iya. Jadi Lebih ke makanya tadi lebih yang harus dipikirin secara aksesibilitasnya sih. ya Aksesibilitasnya apa? Bukan masalah streaming dong, tapi juga lo harus ngelihat daya belinya juga siapa sih negara itu gitu loh. ya Misalnya base lo apa? Misalnya anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah mau ini gimana? Kalau kayak gitu kan ngeluarin duit kan bisa sebanyak yang orang-orang udah kerja dong. Nah itu gimana lo mau pakai paket yang family atau apakah gitu? Ya dari situ-situnya lah. Cuman ya gue berharap sih sebetulnya lebih apa ya? Ya gue juga nggak mau memotong. Bahasanya kan nggak mau motong rezeki orang kayak gini. Iya. Jatuhnya motong rezeki orang. Gue juga itu makanya kadang tuh gue ya buat umur sekarang gitu loh, gue udah mulai merasa bersalah kalau ngebajak karena kesannya gue ada duit dan gue mau support tapi gue nggak bisa. Gimana, jadi gimana gitu loh, kayak apa, insentif gue buat pakai yang resmi jadi nggak ada gitu kan. Makanya ya semoga kalau gue sih cuma lebih berharap kan dari sini ya semoga bisa lebih inilah, bisa lebih ya Jepang bukan cuma ngelihat kayak tadi. Oh, gua nggak mau dibajak gitu pokoknya. Ya lo harus lihat juga kenapa di sana lo ngeliat dulu yang bajakannya yang banyak ngebajak yang ngebaca situs ilegal itu di mana aja. Iya. Nah, kalau gitu ya udah disesuaikan di daerah situ. Gue mau penetrasinya lebih gede kayak tadi kan kayak si apa Disney atau apa gitu kan. Ya udah dari entah lo mau kerja sama dari situ atau lo emang mau ada streaming platform sendiri gitu. Ya udah dibuatnya ke daerah menyesuaikan karena juga lo gini pasti kan pakai harga yen gitu kan. Harga yen yang ada di situ ininya dikonversi ke negara lain kan desa nama itu kan pasti naik turun. Nah lo kalau keuntungan gitu ya udah anggap aja orang pasti semua mau cuan lah. Cuman ya kalau lo mau mengurangi piracy kalau bahasa gue ya udah mungkin kalau emang kayak di negara kita mungkin secara ininya lebih rendah. Ya mau nggak mau lo sesuaikan segitu, tapi ya emang di negara lain yang emang kapasitas belinya lebih tinggi ya udah lu ladang duit lu di situ. Iya. Dan pasti kan plus minus. Dan gue sebelah sih kayak ini buat dari sisi manga ya. Karena tadi sih anime gue kasih contoh. Manga tuh lebih parah menurut gue di Indonesia loh, dan region lock-nya. Kenapa? Karena kalau anime gue akuin ada masalah teknis di mana kalau lu subbing sama dubbing tuh ngejar tayang itu agak ribet gitu loh. Tapi itu pun mereka udah mulai nemu solusinya lah gitu loh buat yang market barat gitu. Buat manga solusinya tuh aslinya udah ada. Karena sejak gue lupa berapa tahun lalu tuh sempat ada manga crash gitu loh, di mana penjualan fisik mereka turun dan publisher gede kayak Shonen Jump dan yang lain-lain itu mereka tuh udah bikin aplikasi kayak ada Viz Media, Shonen Jump, gue lupa Kadokawa juga punya, di mana lu bisa baca manga itu online. Karena emang gimana ya, gue masih penggemar buku fisik, tapi gue ngakuin gue nggak bisa beli buku fisik untuk semua judul yang mau gue baca gitu loh. Makanya. Dan jadinya itu tuh dulu yang bikin crash. Jadi sama aja kayak zaman dulu pas musik digital bisa, tapi label-label musik cuma ngejualnya CD sama kaset. Jadi kan orang ngebajak itu karena mau denger MP3 kan ya, pakai MP3 player. Jadi mereka pakai bajakan. Akhirnya mereka kan solusinya
mereka bikin iTunes, mereka bikin Spotify, dan itu bajakan musik langsung jatuh loh. Website Napster dulu yang nge-host banyak banget musik bajakan langsung tutup gitu loh. Nah, untuk sisi manga, dulu tuh padahal udah bikin aplikasi ini, tapi mereka roll out-nya tuh buat daerah Asia, ya. Jadi itu masih limited banget. Jadi baru banyaknya tuh di Jepang sama di Amerika Utara. Gue tuh kalau mau baca Shonen Jump di Indonesia, gue harus nunggu versi asli yang adanya kalau di Indonesia ya, gue lupa Alex Media atau yang lain gitu ya. Ya itu sebetulnya dari kalau ini sih, kalau gue lihat sih sebetulnya kalau dari publisher kita sih Alex dan Alex Level terus gitu-gitu, dia udah ngeliat ini kayak wah ini duit nih gitu loh sebetulnya. Kayak sekarang kayak gue ke Gramet aja gue kaget ada beberapa judul kayak Bakemonogatari itu udah dari beberapa tahun lalu, tapi kayak si Giant Killing bisa lebih cepet. Terus juga kayak ada judul-judul niche kayak kemarin gue baru beli tuh Hiroshi Nohara Lifestyle, kayak anjir gue ini online-nya aja gue gak pernah lihat. Ini MNC ngeluarin gitu loh. Kayak gitu, cuman ya seberapa ininya untuk berapa judul yang lain, tapi kan tetap pasti kan ada apa ya? Disesuaikan lah pasanya. Yang gue bilang disesuaikan sama di sini. Nah, cuman ada yang tersaring filternya itu kan ada beberapa yang juga mungkin kita baca. Nah, kalau yang tersaring filternya itu kita mau aksesnya gimana coba? Kalau nggak dari online. Dan ini gue merhatiin ya Jan, karena kalau menurut gue ya katakanlah ya kayak kalau yang judul gede lah yang Boku no Hero atau Jujutsu itu kan udah ada publisher resmi di Indo ya. Iya. Ini makanya kenapa gue di beberapa tahun ini agak nyadar kalau gue pergi ke website bajakan manga, malah kayak chapter-chapter kayak Jujutsu sama Boku no Hero itu update-nya lelet. Tapi yang cepet tuh malah yang kayak manga isekai, yang itu yang kita nggak tahu mau aksesnya dari mana. Ya, karena itu gue lihat tuh ini gue jadi kadang mikir apa jangan-jangan tuh oh iya sih kalau gue mau nonton Boku no Hero ya mau baca Boku no Hero ya gue tinggal pergi ke Gramedia. Tapi kalau katakan gue mau mau ngebaca kayak apa lah ya, Tsukino Michibiku ada kayak isekai yang nggak gede-gede banget. Gue nggak bisa beli versi resmi kan. Jadi mungkin ya kayak website ini juga udah pada nyadar gitu loh kayak oh ya traffic gue tuh buat ngisi yang masih nggak masuk ke filter ini loh. Nah jadi kalau gue sih pengennya ya kayak kalau Shonen Jump nih gue yang buat di Amerika Utara ya, gue senangnya gini karena kalau di Indonesia pun modelnya kan kayak terbitin katakan Boku no Hero itu kan model tankobon kan ya, jadi per volume kan ya, rilisnya tiap berapa bulan. Padahal aslinya Shonen Jump itu kan majalah mingguan gitu loh, dimana tiap minggu lu dapet satu chapter baru. Itu juga yang bikin itu naik, itu bikin bajakan naik karena banyak yang males kalau nunggu satu tankobon baru baca lanjut ceritanya kan. Iya, makanya. Nah itu aplikasi Shonen Jump yang di Amerika itu nunjukin buat seri yang weekly-nya juga. Seri weekly-nya dia tunjukin di aplikasi. Lu tetap bisa tetap bisa baca di situ. Jadinya kayak banyak dan tetap dia tapi masih ngeluarin tankobon. Nah, tankobonnya diarahin buat yang kolektor. Buat yang fans berat. Oh, Boku no Hero, gue udah baca mingguan tapi gue mau punya tankobon buat koleksi. Dan ternyata sales-nya kagak turun. Malah selama pandemi sales manga tuh naik. Di 2020 tuh sempet kayak Amerika Utara tuh nyampe ada kekurangan supply manga gara-gara banyak yang beli tankobon. Karena ya orang udah bisa baca dulu dan nanti belinya tinggal buat kolektor gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih harusnya kan win-win ya di situ gitu loh. Iya. Nah sementara kalau di Indo gue ngeliat tuh modelnya masih model tankobon dan jadinya kalau orang yang nggak sabaran, gue termasuk, walaupun kadang gue beli tankobon, gue tetap baca bajakannya dulu buat tahu chapter terbaru gitu loh. Itu makanya terlepas dari itu dan sekarang kayak sekarang juga kayak gue ngeliat dari gue sendiri. Apalagi kalau tahu sekarang kayak oh iya ternyata kan emang ada yang novelnya juga. Kayak gue nggak sabar baca manganya, ya gue ke novel. Nah, yang novel ini juga yang sebetulnya yang lebih yang lebih ini lagi sih, lebih gue bingung mau beli online, mau beli fisiknya tuh gimana karena aksesnya juga lebih susah lagi. Jadi kayak ya itu sih itu kan kalau kita ngambil di ini. Tahu kalau di luar gimana?
kemungkinan 11-12 kayak yang manga anime susah, apalagi kalau sekarang juga orang-orang kan juga udah banyak yang akses ke light novel dan web novel gitu. Iya, Nah, ya udah itu ya satu tema hobi ini sebetulnya ya banyak yang inilah. Dan gimana ya? Kalau gue sih bukannya maksudnya komplain juga ya, bilang kayak oh gara-gara ini jadi gue boleh bacakan. Ini sih gue mungkin harapnya lebih kayak kritik ke publisher Jepang tuh, lo harus adaptasi bisnis baru karena ini bukan sesuatu, maksudnya bukan khusus ke publisher manga atau anime lo masalahnya. Kayak apa zaman dulu label musik sama perusahaan game deh. Dulu kan juga isu kayak gini di 2000 awal loh. Tapi mereka invest. Kalau dari sisi game di PC dulu tuh zaman gua kecil bajakan game tuh marak banget di mana-mana gitu loh ya. Tapi sekarang tuh gue liat bajakan game tuh nurun banget. Itu lebih bukan gara-gara apa DRM atau aplikasi itu, tapi gue liat tuh lebih kayak karena ada Steam. Gue beli Steam tuh gue bisa beli apa? Gue bisa beli game macam-macam dan juga dari developernya itu sekarang ngerti. Oh ya udah, orang kalau nggak bisa bayar nggak main game gue kan ya. Makanya gue bikin model free to play. Jadi nggak usah lu ngebajak kan karena udah gratis. Tapi kalau katakan pas lu udah ada duit, ya taruh lah beli skin, beli apa satu persatu. Iya, tetap semua tetap ada ladang duit lah pola. Jadi mereka malah manfaatin karena kan mereka lihat, oh ini ada permintaan loh, ada demand loh di sini. Orang mau main game gua gitu. Jadi ya gue tawarin. Sama kayak Spotify kan, kayak orang tuh mau dengerin musik gitu loh. Jadi ya gue tawarin gratis. Tapi kalau lo gak mau keganggu ada iklan ya udah lo bayar. Iya. Tapi buat yang nggak bayar pun tetap pemilik masih musik nggak dan apa penyanyi sama artis tetap dapat duit dari duit advertisement dari periklanan kan. Jadi bisa di situ kayak apa YouTube aja kan zaman sekarang musik video udah ditayangin di YouTube gitu dan artisnya juga dapat ad revenue dari situ. Jadi ya itu adaptasi dengan zaman loh kalau menurut gue gitu loh. Dan entah kenapa kalau gue lihat di manga anime nih kok masih lebih lelet dari yang lain lah istilahnya gitu loh. Karena bukan problem yang nggak ada solusi, gue bilang gitu loh. Kalau gue masih bilang apa cuma komplain tapi ya mau gimana gitu nggak ada solusinya, ya oke lah itu gue juga malas bahas. Tapi industri lain udah pada nge-figure out gitu loh. Kayak lu yang ketinggalan, kayak bahkan Hollywood aja kan zaman sekarang Marvel apa tayangin sinema 3 bulan langsung Disney Plus atau yang lain-lain gitu loh. Jadi itu pun juga nurunin bajakan jauh gitu loh. Kayak apa? Kalau zaman dulu gue nonton Game of Thrones atau apa, pasti ada berita minggu berikutnya. Oh bajakan film ini udah beredar di mana-mana gitu loh. Versi Cam Rip udah di mana-mana gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang tuh gue udah hampir nggak pernah denger loh ada berita kayak gitu. Yes. Oke. Jadi secara konklusi? Ya secara konklusi sih ya kalau dari gue sih tetap gue bilang piracy atau bajakan tuh salah ya. Itu tetap gue nggak ubah, tetap rasanya lu mencolong dari kreator gitu loh. Tapi ya ini juga alasan mungkin dibalik kenapa orang pergi ke bajakan tuh lebih ke publisher Jepang tuh karena ya service lo kadang mungkin perlu ditingkatin gitu loh. Kayak apa distribusi lo tuh ya harus lebih baik karena di mana ada demand ya pasti mereka bakal cari supply gitu kan ya. Iya. Dan kalau lu nggak supply langsung, ya adanya ya website bajakan ini yang nge-supply. Ada supplier lain. Supplier lain. Itu kan prinsip ekonomi gitu lah ya. Iya. Jadi di mana ada demand pasti ada supply. Jadi itu dan by the way ini sebagai apa ya? Gue juga karena kesannya gue agak kasian karena banyak yang bocil-bocil zaman dulu. Kalau gue kan kesannya apa? Malu-maluin lo bajakan nyuri dari author gitu loh ya. Tapi gue argumen sih mungkin anime sama manga tuh nggak bakal sebesar sekarang. Kalau zaman dulu gue nggak nonton dari fansub atau nggak nonton dari translasi fan gitu loh. Kalau buat manga dari grup scan dari grup nge-scan gitu loh. Karena kalau nggak ya gue mungkin nggak bisa baca manga sama sekali zaman dulu gitu loh. Iya. Dan by the way ini kalau kenapa gue bilang juga kayak 2020, 2021 ya itu tahun dimana piracy atau pembajakan manga anime itu naik jauh. Tapi menarik juga di tahun itu di mana sales manga sama anime seluruh dunia tuh meningkat secara global.
Di 2020 tuh bahkan itu pertama kali sales manga lebih besar yang global daripada yang di Jepang. Gara-gara kayak ada Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ya, makanya gue bilang itu kenapa alasan juga piracy-nya meningkat. Gara-gara ini pas populer, tapi distribusinya, supply-nya nggak ngejar sama demand-nya. Jadinya ya orang pada Ada supplier pergi-pergi. tambahan. Cari supplier tambahan sih. Ya, gue sih paling suka kalau kayak gini ada quote dulu dari pemilik Valve itu loh, yang punya Steam gitu. Gabe Newell, dia dulu kan kenapa dia bilang bikin Steam, dia bilang tuh alasan orang piracy itu bukan gara-gara price, tapi biasanya itu gara-gara aksesibilitas. Gara-gara zaman dulu sebelum Steam tuh orang kalau mau beli game, katakan zaman dulu gue mau beli Warcraft, ya gue harus cari CD-nya di eBay atau di mana yang terus kirimin ke Indonesia baru gue install gitu loh. Nah tapi kan sejak ada Steam tinggal gue beli, bayar kredit card terus download gitu loh. Ya jadinya itu yang nurunin bajakan jauh. Ya jadi sih gue pengennya aja kayak improve aja lah publisher Jepang ini loh, karena orang pada pengen baca manga sama anime lo gitu loh. Kita bukan saling menyalahkan satu lain yang mana, tapi yang penting ada delicate balance gitu loh. Jadi lo nggak kehilangan duit, tapi ya kitanya juga kitanya juga masih bisa ngaksesnya gitu. Masih ada kontennya. Bukannya gue salahin juga kalau mereka nuntut kayak nuntut ada website bajakan. Gue bilang sih itu hak mereka dan bener gitu loh. Itu kan hak cipta mereka dimanfaatin orang lain gitu loh. Iya. Cuma pengen mereka lihat aja kayak sadar loh kayak kenapa banyak yang ini bisa menjamur. Itu tuh gara-gara ini gara-gara supply lo tuh kayak masih kekang gitu lah istilahnya. Iya. Pipanya belum dibuka gitu loh, jadi kagak bisa ngalir. Apalagi kalau di sini sebetulnya kan ya itu kan secara penikmat hobi yang satu ini itu tuh gede banget sebetulnya. Cuman ya itu tadi kalau emang nggak bisa sih gimana? Dan tentu sih yang ada yang lo bilang tadi kalau emang daya belinya masih lemah ya itu mau gimana lah, itu isu lebih gede gitu ya. Tapi sekarang tuh situasi dimana buat orang yang bahkan ada duit pun kadang nggak bisa ngebeli barang lo gitu loh. Sebetulnya gini sih, sebetulnya terlepas dari daya beli ya, sebetulnya kita itu untuk yang gue pernah lihat itu ini ya, di Asia itu kita termasuk yang ngeluarin duit termasuk gede untuk beli barang-barang hobi di Jepang. Iya. Kita tuh ada bakatnya ke situ karena kita ya itu tadi, kita sebetulnya di negara kita ya banyak ya bahasanya wibu itu banyak gitu. Banyak lah. Cuman tinggalnya itu disparitas si ada yang emang ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit. Nah banyak kan yang punya duit, nggak punya duitnya juga banyak nih gitu loh ya untuk bisa ini. Nah ya udah, lo tinggal gimana caranya lo memanfaatkan, lo bisa dapetin ini semua gitu. Lo kayak tadi barang hobi di negara kita juga banyak yang beli gitu. Tinggal lo ya berapa banyak gitu. Iya. Nah untuk yang tinggal yang tadi ini manga, anime atau light novelnya juga, ya udah lu gimana, lu ngeliat dari yang potensi figur aja gede gitu. Nah ini pasti juga banyak juga lah, tinggal lu ya udah gimana caranya lu supaya bisa dapetin ininya mereka, ya entah itu tadi lu penyesuaian, lu bahasanya ya lu turunin ya kayak gitu, lu turunin harga, terus juga lu benerin birokrasi untuk ininya, ya lu pasti di sini juga dapetnya juga tanpa gitu. Dan sedihnya lagi ya gue ngerasa tuh orang Jepang tuh tahun 90-an sama 2000 awal tuh lebih ngerti ini daripada sekarang, karena gue nggak pernah fans sama komik barat gitu loh kayak Iron Man atau Spider-Man, karena zaman dulu nggak ada kan di Indonesia gitu loh. Gue nyari komik Spider-Man tuh susah. Tapi dari zaman dulu tuh gue ngefans Doraemon, Crayon Shinchan, karena publisher Jepang tuh masuk bikin deh translasi di Indonesia, terus lu jual ke market Indonesia dengan harganya yang diatur cocok dengan warga Indonesia. Nah makanya itu tadi lu kayak komik barat coba, yang kayak yang teman gue yang punya komik barat siapa, lu Darta udah. Iya, nggak banyak kan.
Nah, karena ya itu, karena yang jelas satu, aksesnya susah. Kedua, pas aksesnya ada, harganya mahal. Heeh. Lu bandingin sama lu kayak misalnya itu, kayak misalnya lu gue ngeliat kan komiknya masih banyak gitu. Terus gue bandingin sama misalnya kayak koleksi Doraemon atau enggak koleksi karya Gekun kakak gue gitu. Ya pasti banyak kan karya Gekun atau Doraemon kakak. Karena kan harganya cuma berapa. Sedangkan itu lo harganya berapa ratus gitu. Dan sekarang tuh situasinya kebalik loh, dimana kalau gue tanya sekarang orang Indo pasti lebih banyak yang tahu Iron Man daripada katakan tahu apa Jujutsu Kaisen gitu loh. Kayak malah pasar barat sekarang yang ngerti gitu loh. Oh, ini Indo nih ada market, ada pasar buat gue juga nih. Jadi gue masukin Disney Plus, dia bundling sama Telkomsel. Tapi kok media-media Jepang ini yang padahal gue jujur ya, gue lebih cinta media Jepang daripada Barat ya. Walaupun gue seneng Marvel atau yang lain, kok sekarang kayak dia yang ketinggalan gitu loh, kayak apa gagal adaptasi gitu loh. Nah, kayak Steam aja kan ngerti, kayak Steam aja sekarang kan tetap masuk. Oh iya, banyak orang main CS, main Dota loh di Indonesia gitu loh. Jadi gue masukin Steam, belilah di situ gitu loh. Yang perusahaan Barat sekarang ngerti itu kok, yang Jepang ini sekarang apa ketinggalan gitu loh. Itu yang gue agak kayak aduh, padahal zaman dulu lu dapet nih, lu ngerti nih loh, kita kan tetangga gitu loh, kayak apa kita intinya kita tuh ada satu ikatan gitu loh, terlepas dari dulu penjajahan itu kan. Gue tadinya nggak mau mention itu, makanya gue berhenti. Tapi enggak, itu ada ini, itu tuh tetap dari penjajahan itu kan ada keterkaitan juga kayak kita pembangunan di dalamnya gitu kan, dan juga sampai kerja sama kita sekarang salah satu. Iya. Nah, Jepang ya dari situ ya lu why gitu loh. Ya kayak kalau nggak salah sampai sekarang tuh Jepang masih apa sih teman dagang terbesar Indonesia kalau nggak salah sampai sekarang. Kayak mobil Jepang kan juga masih yang paling dominan kan Indonesia gitu. Iya. Kayak kenapa manga dan anime lu pikir kita nggak menonton gitu loh, kayak apa banyak fansnya padahal di sini. Iya, ya udahlah. Ya gimana itulah jadinya. Kita cuma bisa berharap yang terbaik lah untuk industri ini. Request untuk Kadokawa sama untuk Shueisha lah, mengerti lah. Ada loh marketnya. Kayak apa tuh meme kalau di 9gag, shut up and take my money gitu loh. Iya makanya. Oke. Anyway ya sudah mendekati jam juga ya. Jadi thank you sih yang udah pada listen kepada kita sejauh ini ya. Ini request kita aja ya, setengah gue sorry ngerenting sama ngekomplain dikit ya, tapi karena apa udah lama lah menek gue di sini. Jadi pengen dikeluarin. Ya anyway itu sekian dari kita. Thank you yang pada udah listening, dan kalau lu suka sama konten ini kita bikin mungkin bisa nge-drop subscribe atau bahkan like, atau mungkin juga kalau nggak seneng ya silahkan klik tombol dislike juga ada, dan bisa lo taruh komen, dan nggak apa-apa kasih input aja ke kita bagaimana bisa peningkatan gitu lah ya. Dan juga misalnya mau ada diskusi kayak enggak itu harusnya gini ya bisa juga di komen, kita ngobrol. Iya. Oke, anyway itu sekedar dari kita. Nanti sampai ketemu lagi next time. Bye bye.